Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sifa Nurjannah, salah satu pengajar bahasa Arab di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 7A tentang Al-Adawatul Madrasiyah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang dikenal dengan istilah PBL yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Muhammad
Saya Almira. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini Ibu akan menerangkan ya tentang ketiga anak itu. Apa ada yang tahu? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ya. Materi kemarin ada 2. Ya, kalau ada yang lupa mungkin bisa sedikit direview diulang di LKS. Kira-kira bab 2 itu tentang apa ya? Ya, bisa dibuka LKS sebelum Ibu lanjut ke materi ya tentang bab 3, yaitu ada waktu manusia ya. Kalau ada sekolah maka bilang dulu. Ada yang berani ya menyebutkan materinya aja, materi bab 2 tentang apa? Silakan, mungkin ada yang bisa angkat tangan. Insyaallah. Baiklah anak-anak, kalau kemarin sudah belajar tentang al-marafiqul madrasiyah, sekarang kita akan belajar tentang al-adawatul madrasiyah, yaitu peralatan sekolah. Ya. Namun sebelum materi Ibu sampaikan, ya, Ibu akan memberikan ya statement kalian untuk ayo semangat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa apa? Kita umat Islam sungguh sangat disayangkan ketika kita ya sebagai umat Islam tidak mau mendalami atau belajar bahasa Arab. Ya. Selain itu ya ketika kita tadi ya mau belajar bahasa Arab itu menambah apa tadi kecintaan kepada siapa? Rasulullah SAW. Tentunya sangat bahagia bukan kalau kita dicintai sama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahagia tidak? Ayo kelihatan masuk chat dong mas. Ya sudah sarapan semua? Sudah. Semangat ya belajarnya. Jangan sampai kita ya tertinggal oleh orang-orang yang ya notabene juga tidak bisa belajar bahasa Arab, tapi karena semangat yang luar biasa akhirnya bisa. Maka kamu harus ya mempunyai jiwa semangat seperti itu. Sebelum Ibu ya menjelaskan materi tentang adawatul madrasiyah, Ibu akan bertanya nih, ini kira-kira gambar apa ya anak-anak ya? Tas ya. Yang kedua, oke. Yang kedua, ada yang tahu? Ketiga, gambar apa? Masalah nggak kalau kita berbicara bahasa Arab ya, tapi masih pakai bahasa Indonesia karena nggak taunya tas, tapi nggak tahu bahasa Arabnya tas. Jadi masalah nggak? Padahal kita harus speak Arabic atau harus berbicara bahasa Arab. Ya ketemu orang Arab kan gimana caranya kita mampu untuk mengimbangi, ya kan? Nah, maka kita harus bisa bercakap menggunakan bahasa Arab. Ketika kita tidak tahu ya, ini bolpen bahasa Arabnya apa, kemudian tadi apa, buku bahasa Arabnya apa, tas bahasa Arabnya apa, terus bagaimana kita akan berdialog mengimbangi apa lawan bicara yang notabene ya sedang mengajak kita untuk bercakap menggunakan bahasa Arab. Betul atau tidak? So, kita harus mencari solusi. Gimana sih kita harus tahu ini bahasa Arabnya bolpen apa, ya? Kemudian bahasa Arabnya apa lagi yang atasnya bolpen? Buku tulis apa? Ada buku, ada buku tulis ya. Nanti kamu harus tahu. Kemudian ada juga tas, bahasa Arabnya apa? Supaya kita menjadi orang yang intelektual, ya, bisa bercakap bahasa Arab dengan baik, ya. Ketika ketemu orang Arab atau orang bukan Arab tapi bisa berbicara bahasa Arab, kita bisa menjawab dan berdialog menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Maka mari kita belajar ya materi hari ini. Mohon kepahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibu hanya bisa menyampaikan, tapi yang memberikan kepahaman hanya Allah. Coba dilihat ya. Al-adawatul madrasiyah. Coba ditirukan. Al-adawatul madrasiyah. Peralatan sekolah. Peralatan sekolah. Nah, ini kosakata dulu ya, supaya kalian tahu apa sih bahasa Arab dari kalimat-kalimat berikut. Oke, itu kan Ibu ya.
Ma mana? Buku tulis. Sekarang kan udah tahu tadi. Buku tulis bahasa Arabnya? Kalau buku doang bahasa Arabnya apa? Beda kan ya? Oh, buku itu kitabun, buku tulis daftar. Yang ketiga kalamun. Coba lagi kalamun. Pena atau pensil. Pena ya, kalamun itu apa? Bolpen. Kalau pensil apa? Sabun ya. Oke lanjut. Hakibatun. Mama mana hakibatun? Misqalatun. Penggaris. Penggaris bahasa Arabnya apa anak-anak? Mimsahatun. Penghapus. Mimqoratun. Apa makna mimqoratun? Lautan pensil ya. Jadi kamu sudah tahu sekarang lautan pensil bahasa Arabnya adalah mimqoratun. Kirjar. Jangka apa? Nah, di sini lihat. Kelihatan nggak tulisannya? Al-adawatul madrasiyah adalah kosakata yang digunakan untuk menyebut benda-benda yang dipakai di sekolah. Lanjut. Oke. Nah, dalam bahasa Arab penggunaan kosakata ini ya sering dipakai untuk kata tunjuk ya, yaitu di sini ada hada yang ditambahkan, kemudian ada hadi. Hada itu artinya ini ya, untuk ya menunjukkan mudzakkar ya atau laki-laki. Yang kedua, hadihi sama artinya ini. Bedanya adalah untuk menunjukkan ciri muannas atau perempuan. Nah, contoh dibaca hada kitabun. Coba baca. Hada kitabun. Ini buku. Hada artinya ini. Kitabun buku. Ini buku. Hada kitabun. Ya, dilihat ketika bentuknya kamu harus mendeteksi ya. Ini hada ditujukan untuk laki-laki, otomatis belakangnya sama ya, tergantung konteks kalimat ya. Jangan sampai hadihi kitabun. Hadihi ingat ditujukan untuk muannas atau yang menunjukkan perempuan. Nah, coba kita lihat contoh di bawah. Hadihi hakibatun. Ini tas. Mana yang artinya ini? Mana yang artinya tas? Kenapa kok nggak dibuat hada hakibatun? Kenapa nggak hada hakibatun kok hadi hakibatun? Dan kenapa kok kitabun nggak hadi kitabun kok hada kitabun? Karena masing-masing sudah ada tadi ya, sesuai konteks sudah ada aturannya. Hada artinya ini digunakan untuk menunjukkan mudzakkar, bendanya mudzakkar ya, laki-laki. Kalau hadihi sudah ada peraturannya ya, ditujukan untuk menunjukkan muannas, tidak menunjukkan perempuan. Salah satu cirinya ya, di akhir huruf ada huruf tamma buto. Akibatun. Kita pun ada tidak? Di belakangnya mbak tidak ada. Paham dong? Ya. Oke. Langkah-langkah di sini menggunakan kosakata al-adawatul madrasiyah. 1 dibaca. Tentukan benda yang ingin disebutkan. Coba contoh nih, benda yang disebutkan ini apa? Bos. Bahasa Arabnya? Kira-kira nih, ini kolamun ini menunjukkan ya sesuatu yang ya
Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Betul sekali. Berarti pakainya hada kolamun atau hadihi kolamun? Baik, ya. Oke, lanjut. Yang kedua, tentukan apakah benda itu muzakkar atau muannas. Tadi sudah ya anak-anak ya. 3. Gunakan kata tunjuk yang tepat. Hada ya untuk muzakkar, hadihi untuk muannas. Oke. Selanjutnya sebutkan nama bendanya dalam bahasa Arab. Coba kita praktek lagi. Pertama tadi apa? Tentukan benda yang ingin disebutkan. Guru pengen menentukan adalah benda papan tulis. Sudah bayang seperti bahasa Arabnya ya? Yang kedua, tentukan apakah benda itu muzakkar atau muannas. Saburotun. Ya, muannas atau muzakkar? Muannas. Di sini apa tadi? Ada huruf ya. 3. Gunakan kata tunjuk yang tepat. Hada untuk muzakkar, hadi untuk muannas. Jika tadi saburotun, tadi muannas. Berarti pakai hada atau hadihi? Hadihi. Coba kalau ini papan tulis. Kalimatnya bagaimana? Hadihi saburotun. Baik. Ya, nanti kita akan latihan. Tapi ibu akan merikas materi. Coba 1. Ada yang bisa menyimpulkan atau mungkin bisa membacakan? Ya, tentang peralatan sekolah. Yang kedua, ya, dengan bantuan kata tunjuk hada dan hadi. Saatnya ingin kalian membuat atau membentuk sebuah kelompok yang mana ibu sudah punya kelompok. Aku pakai kelompok yang sudah ada di ibu gimana? Setuju ya. Baiklah. Nanti tugasnya masing-masing kelompok yaitu adalah pertama ya, akan ibu kasih LKPD. Ya. Nah di sini nanti kalian akan mencari solusi, ya, memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa ya Bu? Udah punya masalah, aku bikin masalahnya. Ini beda ya anak-anak ya, tentang soal. Nanti karena kalian tadi belajar kosakata peralatan madrasah atau peralatan sekolah, otomatis nanti ibu akan tampilkan di LKPD 1 ini tentang kosakata. Kamu wajib ya harus semangat bagaimana menemukan arti dari kosakata yang diberikan. Masing-masing kelompok diskusi ya bagaimana memecahkan masalah ini. Kosakata artinya apa gitu kan, bingung ya, cari tahu ya, bisa lewat kamus ya, bisa lewat Google ya, atau lewat ya apa saja yang bisa untuk mencarinya ya. Paham? Ya, paham tuh? Yang kedua, nanti kalian masing-masing kelompok membuat kalimat sederhana ya dengan menggunakan kosakata yang tersedia. Di sini ada hada, hadi. Kamu bisa cari tahu juga supaya nanti menemukan ya kata yang tepat untuk dipasangkan dengan hada dan hadi. Terakhir ya, itu banyak sekali Bu ya. Ini bagian daripada apa? Berpikir kritis dan memecahkan masalah ya dengan diskusi ke kelompok. Yang terakhir percakapan sederhana, nanti kalian di kelompok saja nanti berlatih bercakap, membuat percakapan simple ya, 2 kalimat ya, misalkan hada ya, mahada ya, hada kitabun dan lain sebagainya ya, seperti itu. Silakan untuk maju ke depan kelompok. Untuk kelompok yang lain sambil menyimak ya. Jika ada sanggahan atau arti lain yang kalian ingin menimpali, ibu bolehkan. Nomor 1, bahasa Arab kitabun, Latin kitab, arti Indonesia buku. Nomor 8, bahasa Arab firjarun, Latin firjar, arti Indonesia jangka. 1. Hada kirkosun, ini kertas. Setelah ini gue akan tunjuk untuk kalian 2. bertanya. Hadihi miskoratun, ini pembaris. Kelompoknya apa? Yang kedua adalah hadihi mistoratun ya. Kenapa ya?
Mahadi dari Mimsahatun. Ibu akan tunjuk satu orang untuk menjelaskan apa sih hari ini yang didapatkan, ilmu apa, kosakata tambahan baru apa yang didapatkan, ya. Mikaela, apa yang kamu ingat kosakata hari ini? Miskolatun, ada nggak di Miskolatun? Ada ya, alhamdulillah luar biasa. Ini papa tulis. Ya, jadi seperti itu ya, kita belajar benar-benar bisa praktek menggunakan kata hada dan hadihi. Hada ditujukan untuk ya yang menunjukkan mudzakkar atau laki-laki, hadihi yang menunjukkan muannas atau perempuan. Dan diulang lagi, berpen. Ada pertanyaan? Cukup ya anak-anak. Alhamdulillah untuk materi hari ini Ibu cukupkan ya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.